Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk Ibu Fitrian Ningrum. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kita yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kami presentasi. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton presentasi kami, di mana kelompok kami akan membahas materi mengenai harga pokok variabel. Sebelum menuju materinya, izinkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Mahendra selaku moderator, dan teman-teman saya Abdul Alim dan Teresa Pakpahan. Untuk itu, kita langsung saja ke materi yang akan kita sampaikan oleh rekan saya, Teresa. Penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok variabel sering disebut sebagai perhitungan biaya langsung atau perhitungan biaya marginal. Perubahan dalam produksi tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih operasional ketika metode variable costing digunakan. Perhitungan harga pokok variabel tidak dapat digunakan untuk laporan eksternal dan laporan pajak. Meskipun demikian, metode tersebut dapat digunakan untuk kepentingan internal dalam membuat pencatatan. Pendekatan perhitungan harga pokok variabel berhubungan erat dengan konsep biaya volume laba, yang selalu dipertimbangkan oleh manajer dalam pencatatan laba dan pembuatan keputusan. Penentuan harga pokok variabel ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam memperoleh informasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan jangka pendek. Itu satu, membantu manajemen untuk mengetahui batas contribution margin, yang sangat berguna untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba dalam kurung cost profit volume. Dan untuk pengambilan keputusan decision making yang berhubungan dengan kebijaksanaan manajemen jangka pendek. Dua, memudahkan manajemen dalam pengendalian kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan, serta menetapkan penilaian dan bertanggung-jawaban. Perbedaan variabel dan full costing. Perbedaan dilihat dari segi penentuan harga pokok produk, penentuan harga pokok persediaan, pengakuan period cost, pendekatan pengelolaan biaya, dan penyajian laporan laba rugi. Manfaat data perhitungan harga pokok dengan menggunakan metode variable costing. 1. Meningkatkan estimasi tingkat profitabilitas produk konsumen dan segmen bisnis lain. 2. Laba periodik tidak dipengaruhi oleh tingkat persediaan dengan asumsi hal-hal lain tetap. 3. Dengan menggunakan variable costing, biaya produksi per unit tidak mengandung biaya tetap. 4. Laba bersih berdasarkan variable costing lebih dekat dengan aliran kas bersih. Hal inilah yang sangat penting untuk perusahaan yang mengalami masalah aliran kas. Penentuan harga pokok persediaan dibagi menjadi dua, yaitu full costing dan variable costing. Full costing sebagai biaya overhead pabrik, tapi masih melekat pada persediaan sampai produk laku terjual. Sedangkan variable costing, biaya overhead pabrik tetap dibebankan pada period cost sehingga melekat pada persediaan. Pengajian dalam laporan laba atau rugi. Perbedaan harga pokok penuh dan harga pokok variabel dapat ditinjau dari segi 1. Penggolongan biaya di dalam laporan laba rugi. 2. Struktur atau susunan penyajian laporan laba rugi. 3. Besarnya laba bersih. Penggolongan biaya full costing dan variable costing. Full costing biaya digolongkan dengan mendekatkan fungsi biaya digolongan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Variable costing. Biaya digolongkan dengan mendekatkan variabel biaya golongan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Penentuan harga pokok produk. Penentuan harga pokok produk dibedakan menjadi dua metode. 1. Metode full costing membebankan semua unsur biaya produksi baik yang bersifat tetap maupun variabel kepada produk atau jasa. 2. Metode variable costing membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja,
Unsur biaya tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produksi, tetapi sebagai unsur biaya periodik yang lebih erat dengan periode akuntansi. Perbedaan antara metode full costing dan variable costing. Pertama yaitu perbedaan pada pelakuan biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Pada metode full costing, biaya tetap belum diakui sebagai biaya sampai saat produk atau jasa terjual. Karena biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada persediaan barang produk atau jasa yang belum terjual. Sedangkan pada variable costing, biaya overhead pabrik tetap langsung diakui sebagai biaya pada saat terjadinya biaya. Kedua yaitu perbedaan dalam penyajian laporan laba rugi, terutama dasar yang digunakan dalam klarifikasi biaya. Contoh soal, berikut PT Kamboja mempunyai kapasitas normal 10.000 unit. Laba yang dianggarkan pada kapasitas 8.000 unit adalah sebagai tabel berikut. Penjualan 1.000 per unit dengan total 800.000. Kemudian biaya-biaya 75 per unit dengan total 600.000. Yang terakhir ada laba 25 per unit dengan total 200.000. Dari jumlah biaya tersebut, total biaya tetap yaitu 120.000 terdiri atas biaya produksi yaitu 80.000 dan biaya non-produksi tetap yaitu 40.000. Jika anggaran produksi periode tersebut 9.000 unit, maka laba yang dianggarkan pada konsep full costing mempunyai variable costing adalah cara penyelesaian. Diketahui harga jual unit Rp100, biaya variabel Rp600.000 dikurang Rp120.000. Hasilnya adalah Rp480.000. Biaya variabel Rp480.000 dibagi 8.000, jadi Rp960. Biaya produksi tetap unit adalah Rp80.000 dibagi 10.000 sama dengan Rp8. maka laba yang dianggarkan pada produksi 9.000 unit dengan metode full costing yaitu penjualan 9.000 dikali 100, maka hasilnya 900.000. Kemudian harga pokok penjualan, yaitu 9.000 dikali 60, maka hasilnya 540.000. Kemudian 9.000 dikali 8, maka hasilnya 72.000. Kemudian 540.000 ditambah dengan 72.000 mendapatkan hasil 612.000. Kemudian yang terakhir biaya non produksi yaitu 40.000. Untuk mencari laba kotor maka 900.000 dikurang 612.000 maka hasilnya 288.000. Kemudian untuk mencari laba bersih maka 288.000 dikurang 40.000 maka hasilnya 248.000. Laba yang dianggarkan pada produksi 9.000 unit dengan metode variable costing. Penjualan 9.000 dikali Rp100 sama dengan 900.000. Biaya variabel 9.000 dikali Rp60 sama dengan Rp540.000. Biaya margin kontribusi Rp360.000. 540 dibagi 360. Biaya tetap produksi 80.000 dan non produksi 40.000 ditambah sama dengan 120.000 dan laba bersih 240.000. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.